Itu penghuni pohon beringin yang ada di Blencong. Pak Tama, Pak. Saudara harus mampu menerima keterangan lebih lanjut. Bapak Tama, Pak. Dan ketulak kepada dan ketulak kepada Leboya. Kalau tongkat, kalau sumpuk, kalau ya Allah. Siapa yang itu? Siapa yang ditemuin? Isin penghuni tak anu pohon beringin menbarati. Ketemu sama Abah barusan ketemu sama Ya Allah, penunggu pohon beringin. Iya. Ya Allah. Pohon beringin yang di Blencong. Iya. Terus ngomong apa? Belum bicara. Oh. Menghilang tuh kemana arah. Cuman ketemu aja. Ini kok jawaban. Lebalin. Umben. Dijawab langsung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Hus. Astagfirullahaladzim. 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 Saudara Al-Mahdi, Imam Mahdi, iya, saudara harus mampu untuk menerima keterangan. Sayalah yang kirim konsep tentang berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Akulah yang memberikan saudara kalimat ini, yaitu malaikat Jibril. Subhanallah. Abah baru ketemu malaikat Jibril. Ya Allah, Abah sampai kaget Abah ini barusan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagaimana ceritanya tadi Abah waktu ketemu? Naik motor mau ke rumah. Terus saya meminta permisi bersama istri untuk pergi ke anak kandung saya. Sebenarnya saya akan diperintah untuk dakwah keliling, tetapi ya Allah, saudara harus bertemu dengan Ratu Adil dulu. Ya Allah. Akhirnya saya ikuti keterangan petunjuk ini. Begitu sampai di Blencong, lalu saya lihat seorang tua pakai tongkat bertopi yang indah. Masya Allah. Lalu saya lewati begitu saja karena ada motor yang berputar. Akhirnya saya ikut berputar kembali lagi untuk mencarinya. Setelah saya cari sepanjang jalan tidak ketemu kemana arahnya orang itu. Ya Allah. Baju warna apa? Baju warna apa? Baju warna seperti warna pakaian polisi. Pakaian polisi. Warnanya. Tapi warnanya pakaian polisi. Seperti coklat berarti. Coklat warnanya. Tapi jubah. Atau iya. Pakai jubah? Enggak pakai jubah, dia pakai kain. Oh, tapi pakai tongkat. Bawa tongkat. Oh. Nah, akhirnya karena dia bawa tongkat, saya kembali untuk berjabat tangan. Untuk memberikan uang, tetapi tidak ketemu. Oh, rencananya mau kembali untuk berjabatan tangan karena merasa ada sesuatu udah gitu ya. Iya. Terus nggak jadi pergi ke mencari tangan, akhirnya pergi mencari dakwah keliling. Dakwah keliling. Nggak jadi dakwah keliling. Begitu sampai pintu gerbang anak saya dipanggil oleh lonceng langit. Setelah lonceng langit, isinya dari malaikat Jibril itu sendiri. Subhanallah. Abah barusan ketemu dengan malaikat Jibril berwujud manusia. Ya Allah. Itulah rahasia daripada anak saya yang masuk dalam pintu menghilang. Masuk dalam pintu bukan maksudnya masuk dalam rumah, tapi masuk dalam pintu. Dalam pintu bangunan, tapi kita tidak tahu. Subhanallah. Kamu ini. Iya, Abah tadi dari ini bertemu lawang dari ini lah. Berarti Abah tadi malam mimpinya.
waktu pagi itu. Oh, mimpi atau gaib. Mm-mm. Abah melihat gaib saya Anak saya pakai baju datang. putih, Pakai apa? Pakai baju putih, dan cadar. enggak cadar. Oh, enggak bercadar. Lalu masuk dalam pintu katanya, Masuk dalam seperti pintu, di bilang, film-film itu masuk dalam pintu, bukan masuk dalam Terus rumah bangun dari lewat tidur. pintu, bukan, tapi masuk ke dalam pintu ya. Iya. Subhanallah. Mungkin kalau ini nggak salah, jawabannya sekarang. Ekornya itu warnanya hijau barangkali. Itu Apanya? Warna ekornya itu warna Oh, hijau, roknya, kehijauan. warna roknya. Astagfirullahaladzim. Baju putih warna nyata-nyata rok benar. warna hijau. Sampai gemeter. Abah ini bertemu dengan malaikat Jibril. Baru ketahuan malaikat Jibril setelah lonceng langit ya. Iya. Langsung Penampakkan dirinya manusia. dikabari sama Allah melalui karomahnya Kita yang duduk bisa di sana, di dekat Gunung Kidul. menelpon langit lah istilahnya itu. Gitu karomahnya abahku itu. Ini abahku banyak yang tidak percaya ya karena mukjizat seperti yang diberikan nabi-nabi terdahulu belum diberikan. Insya Allah itu akan diberikan, sudah Allah janjikan hal itu. Tunggu saja. Oke, semua umat ya, seperti itulah pencerahannya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jadi benar saya ini tidak pernah mendapat kesukaran di lain dakwah kehidupan saya. Dia tidak banyak kira-kira. Di anu ini hidup. Nih Mbah nih. Assalamualaikum. Nih Mbah nih. 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 Nih Mbah. Mbah nih. Nih Mbah. Halo lah. Halo lah. Nih Mbah nih. Nih Mbah nih. Bisa ada macam terboyak motor telang terus ya Allah. Berarti nanti mau udah serian turun mun. Mau ya kalau Lamun sakena kain aku kan ngimpi kadu kain kota-kota. Kota-kota Dek. Kota-kota Dek kain. Ada berubah nano tuh nan, ada roh sakadum mah tuh kota. Sai. Kamu. Dek pernah malaikat Jibril baru ya kota-kota kain. Kota kan. Aku kayak yang kan. Aku kayak kereng kota-kota warna coklat. Warna apa? Lambing barang coklat. Lamun kain warna apa? Warna kehijauan. Warna kain deh. Ini barang putih. Aku pedas serun aku mimpi lae. Pedas serun turun dengan langit. Malaikat Jibril berwujud manusia tapi terbada malaikat Jibril lagu pedas serun turun. Ini kan baru ini pilih langsung wah langsung perbaiki langit tumben. Aku ngimpi lain nih sendek mananu nih sendek man merari nih Pak. Aku ngimpi malaikat Jibril turun dengan langit kadu kain warna coklat kelambin warna bidang jaga terus sampo tebadak malaikat Jibril jawaban pedas lalu kelai sudah lain kelai atuh terus waktu lain apa ini putar kan semua bega sudah liwat doang pertama sudah serian secara liwat nah bukan aja pakai tongkat diperintah untuk mencarinya gitu. Pertama sudah serian karena liwat karena sudah naik motor.
Allah, Abah baru ketemu malaikat Jibril. Ya Allah, Abah sampai kaget Abah ini barusan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagaimana ceritanya tadi Abah waktu ketemu? Naik motor mau ke rumah. Terus Saya meminta permisi bersama istri untuk pergi ke anak kandung saya. Sebenarnya saya akan diperintah untuk keliling, dakwah keliling, tetapi Ya Allah, saudara harus bertemu dengan Ratu Adil dulu. ya Allah. Akhirnya saya ikuti keterangan petunjuk ini. Begitu sampai di Belencong, lalu saya lihat seorang tua pakai tongkat bertopi yang indah. Masya Allah. Lalu saya lewati begitu saja. Karena ada motor yang berputar, akhirnya saya ikut berputar kembali lagi untuk mencarinya. Setelah saya cari sepanjang jalan, tidak ketemu-temu kemana arahnya orang itu. Ya Allah. Di Baju mana warna pemberian apa? kabar? Baju warna apa? Baju warna seperti warna pakaian polisi. Pakaian polisi. Warnanya. Tapi warnanya pakaian polisi. Seperti Coklat pakaian- berarti. Coklat warnanya. Tapi jubah atau Iya. pakai jubah? Enggak pakai jubah, dia pakai kain. Oh, tapi pakai tongkat. Bawa tongkat. Oh, Nah akhirnya karena dia bawa tongkat, saya kembali untuk berjabat tangan, untuk memberikan uang, tetapi tidak ketemu. oh rencananya mau kembali untuk berjabatan tangan karena Iya, merasa untuk mendapat ada berita. sesuatu dah gitu ya. Iya. Terus Nah, terus tidak jadi pergi ke mencari tangan, akhirnya pergi mencari ke sini. dakwah keliling. Dakwah keliling. Tidak jadi dakwah keliling. Begitu sampai pintu gerbang anak saya dipanggil oleh loncengan langit. Setelah lonceng langit, isinya dari malaikat Jibril itu sendiri. Subhanallah, Jadi, Abah itulah barusan rahasia ketemu dengan malaikat Jibril berwujud manusia. Ya Allah, Itulah rahasia daripada anak saya yang masuk dalam pintu menghilang terus masuk dalam pintu bukan maksudnya masuk dalam rumah, tapi masuk dalam pintu. dalam pintu bangunan, tapi kita tidak tahu. Nah, Subhanallah. kamu ini Iya, kalau dia mungkin Abah dia tadi bersambungan dari ini lawang bertemu lawang dari ini lah. berarti Abah tadi malam mimpinya. Waktu pagi itu Oh, mimpi atau gaib. Abah melihat goib saya anak saya pakai baju datang. putih, Pakai apa? Pakai baju putih, dan cadar. enggak cadar. Oh, enggak bercadar. Lalu masuk dalam pintu katanya, Masuk dalam seperti pintu, di hilang, film-film itu masuk dalam pintu, bukan masuk dalam Terus rumah bangun dari lewat tidur. pintu, bukan, tapi masuk ke dalam pintu ya. Iya. Subhanallah. Mungkin kalau ini nggak salah, jawabannya sekarang. Kunnya itu warnanya hijau barangkali. Apanya? Warna kunnya itu warna Oh, hijau, roknya, kehijauan. warna roknya. Astagfirullahaladzim. Baju putih warna nyata-nyata rok benar. warna hijau. Sampai gemeter. Abah ini bertemu dengan malaikat Jibril. Baru ketahuan malaikat Jibril setelah lonceng langit ya. Iya. Langsung Menampakkan dirinya manusia. dikabari sama Allah melalui karomahnya Kita yang duduk bisa di sana, di dekat gulung menelpon langit lah istilahnya itu. Gitu karomahnya abahku itu. Ini abahku banyak yang tidak percaya ya karena mukjizat seperti yang diberikan nabi-nabi terdahulu belum diberikan. Insya Allah itu akan diberikan, sudah Allah janjikan hal itu. Tunggu saja. Oke, semua umat ya, seperti itulah pencerahannya. Alhamdulillah. malaikat Jibril. Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi, karena Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah mengadakan kerjasama dengan Al-Masih
Nabi Isa Abahku akan berkomunikasi dengan malaikat Jibril yang telah dijumpai barusan untuk membangun dalam kenyataan, manusia, bukan mimpi ya. Manusia berguna bagi satu, bagi diri, bagi keluarga, bagi tetangga. Inilah yang dikatakan Wangsit Siliwangi, bagi masyarakat, ranting-ranting kering, bagi agama, pulpen, daun-daun kering, bagi bangsa, kertas, bagi bangsa, bagi negara. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya sebagai malaikat Jibril turun naik dari bumi ke langit, dari langit turun ke bumi atas perintah hidup dalam hidup. Kalau orang awam atas perintah Allah, sedangkan Allah hanya namanya saja, tidak tahu diri, tidak tahu Allah yang sebenarnya. Cepat dan segera untuk berani bergerak cepat untuk dibaiat jika semua umat dunia akhir zaman yang berpandoman kerukunan hidup beragama di dalam pembeatan umat, semua umat yang beragama yang ada di rahmatan lil alamin ini, satu, umat Islam berada di
rahmatan lil alamin. Lil alamin. 2. Umat Hindu. Umat Hindu berada di alam, berada di rahmatan lil alamin. Alamin. 3. Umat Kristen, Kristiani berada di rahmatan lil alamin. Lil alamin. 4. Umat Katolik, Katolik berada di rahmatan lil alamin. Lil alamin. 5. Umat Buddha, Buddha berada di rahmatan lil alamin. Lil alamin. 6. Umat Konghucu, Konghucu berada di rumah di rahmatan lil alamin. Ke semua umat ini, ke semua umat ini, umat ini berkeyakinan tentang adanya Allah, Gambarnya segitiga ini. Tuh, semua. Ya Allah. Tentang adanya Arwah yang Allah. gambar ini kayaknya. Allah dapat melihat semua manusia. Ini juga segitiga di sini tadi. Tetapi tentang adanya Allah. Allah dapat melihat semua manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi kalau manusia sudah tahu diri, tahu Allah, dapat melihat Allah lewat rahasia hidup dalam hidup. 1. Malaikat Jibril turun di muka rumah Ratu Adil, tetapi Al-Mahdi, Imam Mahdi yang menemukan di jalan
Belencong. Desa Sila Belencong. batur. Sila batur. Encong-encong. Oh, Masya Pitu. Allah. Itu artinya Desa Bekal. Belencong. Pitu bekal. Encong-encong artinya cepat-cepat bahasa Pitu Sasak. bekal. Sangun. Baru ketahuan Sangun. belencong artinya. Pada mati. Subhanallah. Pada mati. Rahasia Allah ini sudah mulai Pada terbuka mati. semuanya. Ampuk ke pada tahu diri ke Masya Allah. liwat Pembayatan. bayat Nah, itu artinya ilmu cepat-cepat batin. saudara-saudara untuk berbayat. 2. Nomor HP. Nomor HP Al-Mahdi. Agar Al-Mahdi tahu diri. tidak diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Masya Allah. Semakin ketat sekarang ini perintah Allah. Alhamdulillah. Hanya nomor AP Al-Mahdi bila ada orang menelpon Al-Mahdi baru diterima. Oh gitu. Yang sudah terlanjur maksudnya ya. Yang sudah Jangan terlanjur mendapatkan. Jangan seenak-enaknya. Beruntung yang mendapatkan nomor Jangan HP. seenak-enaknya. Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jangan seenak-enaknya memberikan orang nomor HP. Memberikan Tuh perintah nomor HP. Allah melalui malaikat Jibril. Kalau nomor HP, abahku dengan malaikat Jibril. Kalau ini. nomor HP, Simak semua. Kalau nomor HP diberikan cepat ketemu Imam Mahdi, Al-Mahdi Al-Mahdi, Imam Mahdi. Yang sehubungan dengan HP hanya HP Ratu. Hanya HP Ratu Adil. Ratu Adil saja. Alhamdulillah. Saja. Akbar. Nanti kalau ingin ketemu Ratu Adil menelpon Al-Mahdi Jadi untuk sekretaris bertemu, Al-Mahdi, Imam Mahdi, Ratu untuk Adil bertemu itu. Jadi wakil. dengan tamu terhormat. Subhanallah, Allahu Akbar. Rahasia Al-Mahdi sedang dibimbing oleh malaikat Jibril La ilaha illallah Muhammadur pada Rasulullah. hari apa sana? Hari Kamis. Kekayaan Hari Allah. Kamis ya kan? Hari Kamis. Masya Allah, kekayaan Allah. Hari Kamis, hari kekayaan Allah. Kekayaan ilmu Allah, kekayaan harta Allah. Hari kekayaan Allah. Kekayaan ilmu berarti ya, Abah ya. Kekayaan hari ilmu Allah, kekayaan ilmu Allah. Ilmu Allah.
Malaikat Jibril berpesan. Malaikat Jibril berpesan kepada umat. Satu, jaga keselamatan diri, keselamatan diri, umat jaga keselamatan Jibril diri melalui Al-Mahdi, Imam Mahdi, sampai ke liang kubur. Jaga keselamatan diri sampai ke liang kubur. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dua, jaga keselamatan keluarga sampai ke liang kubur. Tiga, jaga Aku saja keselamatan, kaget mendapatkan jaga pesan-pesan keselamatan tetangga sampai ke liang kubur. Empat, jaga keselamatan masyarakat sampai ke liang kubur. Jaga keselamatan negara, keselamatan masyarakat, agama, bangsa, negara sampai titik darah penghabisan. Semua masyarakat beriman dianjurkan untuk berbeat kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi, agar perjanjian hidupmu dengan hidupnya Allah ditepati. Jangan ingkar dan membangkang terhadap fitrah suci dirimu agar menjadi umat yang bermercusuar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pesan malaikat Jibril kepada semua umat yang
berkerukunan, hidup beragama. Ada cahaya tadi. Abahku melihat cahaya langsung pada saat itu. Pada saat ini. Oh, alhamdulillah ada cahaya di diriku juga. Abahku berseraut. Subhanallah. Di mana lagi? Oh, ada telepon dari siapa, Bah? Mbah, Oh, Hati. Masya Allah, Hati. aku ini Hasib Hatim. Ya Allah. Aku ipin rahasia dengan Itu Hatim tuh di fotonya itu. dengan sak jangkung elek Langsung Siti elek rumah sakit Siti Hajar no. Aku Hati anakku perintah yang telah meninggal untuk dunia jemput 1 Mbah. tahun yang lalu sudah Apa ke surga. ini dengan no apa pertama aku datang untuk diutus. Dia ni muni le aku. Bela tidak boleh pinggih dan tak boleh jok Karang Baru. Oh lama meno silat saya tu berikin. Dia boleh kemarong silat saya tu berikin. Menonton tiap saya langsung le menonton itu Saat sama-sama pergi dulu. dakwah Abah keliling. Begitulah kata orang itu. Tetapi saya minta nomor HP, tidak dapatkanlah cepatnya untuk pulang dia. Hakim memberikan amanah kepada Mbah. Sekarang Hatim anakku di surga Arah usia 5 tahun akan memberikan amanah kepada Elek Mbah. Abahku. Dia tetap sampian dengan si Mbah. Apa ni ilmu lu Mbah? Ampun bau tamu di dalam hafin Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Memandang matahari seperti ilmu Nabi muda. Muhammad ini. Rupa putar hingga singgih cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran. Wujud Adam mani kandang makam payung Rasulullah. Dibaca 3 kali atau lebih. 1. Dibaca pada waktu selesai sholat 5 waktu. 2. Dibaca pada waktu akan tidur. 3. Dibaca pada waktu akan naik kendaraan roda 2 maupun roda 4 darat, laut, udara. 4. Dibaca pada waktu berhadapan dengan orang-orang besar, majikan, guru dan sebagainya. 4. Dibaca 5. Dibaca pada waktu membuka dagangan di rumah, di kantor, di rumah, di jalan, atau di toko dan sebagainya. 6. Dibaca pada waktu buka buku pelajaran bagi anak-anak atau cucu-cucu. 7. Dibaca pada waktu masuk hutan berantara. Ilmu ini banyak sekali dalam catatan Hatim yang dibantu oleh seorang wali yang dikenal namanya, yang bimbing saya ini Dato' Ahmad Waliullah, yang dirahasiakan yang menjadi Imam Mahdi, tetapi diwakili oleh mbah saya. Masya Allah. Sudah dikenal sudah bahwa Nabi Muhammad, bahwa Dato' Ahmad Waliullah itulah sebagai Imam Mahdi yang dirahasiakan oleh Allah, tetapi dia sudah tidak ada. Jadi inilah yang bimbing saya dalam perjalanan, yang memerintah kemana arah Mbah. Saya diberitahu oleh bisikan-bisikan, oleh telepon-telepon. Sama halnya dengan Hatim di mana disunat di Karangbayang. Adakah ceritanya Hatim disunat di Karangbayang? Ada. Apabila sudah dibocorkan, lebih baik saya tidak ada di bumi, walaupun aku tidak besar, tetapi aku laksana
kertas putih yang belum ditulisi oleh apapun. Aku adalah penghuni sorga yang membantu Mbah untuk membangun keadaan umat manusia merinding aku yang ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah. Sedangkan manusia yang ingkar dan membangkang ini mau kekayaan Allah saja, tidak mau yang menciptakan kekayaan. Demikianlah amanat Hasif Hatim kepada Mbah. Sekarang Hasif Hatim punya adik yang sangat cantik jelita. Saya tahu ini adiknya Hatim, namanya Aurora Hafifah, yang artinya ini Aurora Afifah Hurun Ingin, bidadari bermata indah, bercahaya yang mensucikan diri, itu artinya. Itulah yang dirahasiakan oleh Mbah waktu disemprot di atas langit, waktu menerima kata yang mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Nah, cabut Semeru no Mbah, cabut Semeru no Umi Abi, aku cabut isi Allah duk surga. Astagfirullahaladzim. Itu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku. Alhamdulillah, setelah abahku berkomunikasi dengan malaikat Jibril, datanglah 4 kalimat berhikmah yang perlu umat camkan dan resapi. 1. Belajar sebelum mengerti agar menjadi mengerti. 2. Belajar sebelum paham agar menjadi paham. 3. Tegur sapa orang tua sebelum hilang dan musnah dari tempatnya. Ini maksudnya kalau kita di mana-mana atau di suatu tempat berjumpa dengan orang tua, itu harus ditegur sapa. Siapa tahu beliau adalah wali, nabi, atau malaikat yang menyamar ingin berjumpa. Seperti itu maksudnya. Yang keempat, malaikat Jibril berkata, karena wali banyak yang mau tahu rahasia Al-Mahdi, Imam Mahdi. Malaikat Jibril pun mau tahu apa itu imam dan apa itu Mahdi, karena ilmu Allah lebih banyak yang kita tidak tahu, walaupun aku pembawa wahyu. Itu kata malaikat Jibril sendiri kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Subhanallah, ternyata banyak rahasia di dunia ini yang belum terbongkar. Allah sekarang akan membongkar di akhir zaman ini. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe ya. Semoga Allah tambah rezekinya ya. Amin. Selama ini aku sama Abah selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di alam, apa yang kami lakukan, termasuk tentang Facebook. Contoh, ketika kemarin aku menulis di laptopku tentang Islam, Indallah Islam Indanas, tentang Islam sejati, intinya aku tulis di laptopku.
tentang Islam, agama yang diridhoi Allah. Tapi Islam yang mana nih? Islam sejati yang dimaksud Allah pastinya ya. Nah, ketika aku sudah selesai menulis kata Islam itu, aku membuka Facebook. Ketemu tentang statusku yang aku tulis 10 tahun yang lalu tentang iman dan Islam. Nah, sekarang kita buktikan bersama. Ini aku baru tuh membuka laptopku dan membuka Facebookku. Apakah berkaitan dengan sebelum yang kami bicarakan itu? Ini aku sama Abah akan membuktikan bersama apakah berkaitan yang sebelum kami bahas ini atau tidak. Karena barusan Abah didatangi malaikat Jibril secara langsung dan berkomunikasi melalui gaib. Awalnya bertemu dengan secara nyata, menyerupai berbentuk manusia biasa, memakai tongkat dan wajahnya bersinar kata Abah. Lalu komunikasi. Nah, sekarang kita lihat ini ada tulisan kenangan Anda di Facebook. Arti kami peduli pada Anda dan kenangan yang Anda bagikan. Nah, sekarang kita lihat bersama apa berkaitan. Aku belum tahu, Abah juga belum tahu. Apa sih yang tersimpan rahasia di bawah kenangan Anda di Facebook ini? Kita lihat bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat. Bismillah, mahalnya nilai kebenaran Allah pada zaman sekarang ini. Subhanallah. Ya Allah, benar-benar terjawab. Itu berkaitan dengan apa yang kami bahas. Mahalnya nilai kebenaran Allah pada zaman sekarang ini. Ini renungkan apa maksudnya. Nah terus ini Facebook ini 2013 waktu aku terbuka hijab itu Abah. Tuh. Jadi di saat itu aku nih. Ini apa namanya? Nah, mahalnya nilai kebenaran Allah pada zaman sekarang ini. Itu aku tulis status yang muncul statusku 21 Juli 2013. Nah, sekarang ada. Kita lihat di bawah ini tentang Laskar Imam Mahdi. Apa yang dibahas tentang Laskar Imam Mahdi ini? Coba kita baca ya. Coba ya. Orang-orang hebat itu ada status di grup Laskar Imam Mahdi. Orang-orang hebat itu pilihan Allah kalau diajak debat, dihujat, dicaci maki, hatinya aman, hatinya damai, tidak terpancing, tidak emosi, tidak balas menghujat. Apa kata Imam Syafi'i? Tuh. Kalau ada orang bodoh menghujat kita, ngajak debat kita, maka jangan diladenin. Oh, berarti ini pelajaran buat aku. Oke, siap. Jangan dijawab. Sebaik-baik jawaban untuk dia, diamkan saja. Nah, ini yang dibilang diam adalah emas. Diam itu emas. Kalau Anda aja bicara urusan tidak selesai jadi panjang. Oh, itu kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah dapatlah ilmu aku. Lebih baik aku sekarang sampaikan apa yang Allah perintahkan. Sudah, aku tidak mau mulai sekarang akan membalas hujatan-hujatan mereka, biar mereka menikmati hujatan-hujatannya dan Allah yang bertindak pada mereka. Betul. Orang hujat kita diam. Kalau ente biarin, ente diamin, lama-lama akan diam sendiri. Oh gitu. Alhamdulillah. Sip. Terima kasih. Cukup diam kaum muslimin. Oke, cukup buat yang membuat status ini. Kenapa tak mengatakan Al-Mahdi?
aku berterima kasih sama Allah pertama, alhamdulillah, dan berterima kasih buat yang mempunyai status ini, yang menulis status ini. Ya, Ini pelajaran buat aku dan peringatan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ini Abah mengapa? Ini Laskar Imam Mahdi. Mengapa Abah bertanya? Mengapa tidak mengatakan Laskar Al-Mahdi Imam Mahdi, Abah? Iya. Ya karena mereka belum tahu yang sebenarnya gelar yang dikasih sama Allah yang lengkap dari Allah itu adalah Al-Mahdi Imam Mahdi ya. Banyak yang di YouTube, di medsos lainnya menulisnya Imam Mahdi, terus ada Al-Imam Al-Mahdi, ada yang Mahdi, ada Mahdi, belum ada yang lengkap seperti yang sebenar-benarnya dari Allah, Abah. Begitu Abah ceritanya.